Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel Trading Saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas mengenai dari topik ini ya. Nah, Uber capai laba 30 triliun. Ya. Goto itu mampu lebih loh ya. Tapi wajib sikat ini dan gini solusinya. Kita akan kasih trik ya agar Goto ini bisa capai laba bersih 30 triliun. Itu bagaimana sih? Ya, sesuai janji saya ya, setelah habis pengajian saya akan ini ya, upload dari saham Goto ya. Kita akan cek dulu mengenai dari saham Goto ini ya. Nah, topik tadi kita itu dapatkan sumber informasinya dari subscriber kami ya dan juga dari alumni peserta akademi kami ngasih share nih Pak, tolong Pak dibahas Pak. Ya ini, ya ini ya. Nih kami dapatkan nih masih anget beritanya itu paling anget dan notabene untuk channel ini itu ya bahasnya secara up to date ya, langsung pakai data ya, nggak ngawur. Tapi ini ya, asumsi pribadi saya. Ya, asumsi pribadi saya. Dan semuanya disclaimer ya. Kami tidak mengajak kalian untuk menjual atau membeli suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Nah, kita dapat informasi dari Detik Finance ya pada hari Selasa pukul jam 10 bahwa Uber cetak laba 30 triliun untuk pertama kalinya. Goto siap menyusul profit. Oke, kita cek dulu sebagai database-nya ya untuk menjadi pertimbangan kalian. Goto ini bisa profit nggak sih Pak mengenai hal itu? Yuk kita buka data yuk. Oke, kalau kalian bisa ketahui ya mengenai dari Uber ini, dia mendapatkan apa namanya keuntungan ya, keuntungan. Ya, ini ya kalian bisa disimak nih ya, nanti bisa dibaca secara detail ya. Ingat ya, 30 triliun itu adalah kalkulasi dari dalam 1 tahun. 30 triliun ya dalam 1 tahun. Nah, ini kadang masyarakat kita itu akan terjebak dari tagline ini. Ini Goto bisa laba bersih nggak sih Min? Nah, kita cek dulu datanya. Nih ya, taringnya dari saham Goto. Kita fokus dulu dari sisi penjualnya. Lihat, dari kuartal, per kuartal itu kan 4 bulan ya. Itu Goto ini berhasil mencatatkan laba bersih sekitar 7,9 triliun. Dalam kurun waktu 4 bulan, kalau kita rata-rata nih ya, lihat 7 sama 10 berapa? 8 bulan lah, katakanlah seperti itu ya. Ini penjualan taringnya dari saham Goto. Ini dulu ketika TikTok ini belum gabung loh ya. TikTok sebagai kompetitor pas waktu itu. Ya. Ini mencapai 10,5 triliun penjualannya. Ya, seperti itu. Apakah Goto ini bisa mampu mengalahi dari Uber, Pak? Ya. Ini dalam 4 bulan saja. 4 bulan saja ini Goto ini berhasil mencatatkan penjualan itu 10,5 triliun. 4 bulan saja. Kalikan 12, secara realistis berapa? 40 triliun penjualannya. Kalian harus cermati dahulu ya mengenai konsep ini, dipahami secara detail dulu. Goto ini perusahaan apa sih? Ya. Dan kalau kita ketahui ya bahwa Goto ini adalah dia di bidang teknologi. Ya, kalau teknologi itu cepat ya, seperti itu. Nah, Goto untuk saat ini itu kenapa kok dia bisa rugi? Karena ditopang dari oleh apa sih, Pak? Nah, ini beban operasional atau operasional expense-nya itu yang menjadi bengkak ya. Tapi ini hebat ya, hebatnya Pak Patrick itu berani ambil tindakan atau peluang. Ya, yang tadinya rugi 26,8 triliun kini susut menjadi 15,5 triliun. Nah,
Lah ini kok bisanya susut itu dari apa, Pak? Saya tahu ini mengenai dari arah Goto itu mau kemana. Ya, kalau kita lihat ya dari data populasinya, ya ini Goto itu mengambil sebuah sampel. Aduh, bahasanya kok agak tinggi ya Pak. Dikecilkan aja Pak. Jadi dipangkas lah. Dipangkas mengenai dari apa? Karyawannya itu dipecat atau di PHK lah kayak gitu. Terus beban operasional yang kayak bakar uang itu sudah dibantai. Baratnya dikecilkan. Nah, Pak Patrick ini bisa memanuver hal ini. Ya, atas rincian dari racikan dari Pak Patrick. Oh, ini toh, itu. Nah, kalau mau ngomong-ngomong mengenai dari bisnis digital, itu sekarang itu masih booming. Ya. Apakah GoTo ini nanti akan bisa capek, Pak? Mengenai labanya itu bisa capai itu. Sangat mungkin dan juga pasti. Loh, apa, Pak? Pak Firman ini jangan punya statement yang eh, asal-asalan. Kita baca dari data aja. Data. Lihat dari total equity-nya. Dari saham GoTo itu ada 118,1 triliun. Memang ini menyusut ya. Total asetnya ada 132,0 triliun. Ini bisa kembali ke rugi besar nggak Pak? Ke depan. Menurut saya ini pasti bisa. Sangat bisa. Loh kok sangat optimis sekali Pak Firman. Ya, sekelas Uber. Sekelas Uber itu bisa. Kenapa GoTo ini nggak bisa? Ya. Nah, GoTo ini kan dia masih membackup ya, membackup siapa ini capresnya, calon presidennya yang jadi seperti itu. Ya mungkin bisa, eh, kalau prediksi saya bisa untuk nego-nego hal itu, ya mungkin kayak kompetitor ini yang ada di Indonesia ini ya mungkin bisa jadi di anak tirikan. Ya nanti akan berfokus kepada GoTo, Gojek, Tokopedia. Ya di baliknya itu siapa? Ya, seperti itu. Nah, produk dari Tokopedia ini apa aja, Pak? Ya. Ingat fintech, e-commerce, ya. Ini gabung dengan TikTok, ya. Apa yang terjadi? Ya, nanti untuk database ya secara legal ya. Jadi secara legal ya, bukan ilegal. Kalau ilegal itu ya hacker meretas database kalian. Tapi ini ya kalau dari bisnis digital, ketika kalian itu menginstal TikTok kembali, kalian kayak Goto ini nanti akan dapatkan database ini, kesukaan masyarakat Indonesia itu apa? Wah, itu hebatnya teknologi. Misalkan kalian itu searching ya, ini pernah saya tulis juga di dalam tesis saya mengenai SEO ya. Dan ini juga saya riset juga ya di konten YouTube ini, tapi berhasil akurat ya, kayak gitu. Nah, itu sistem itu bagaimana sih, Pak? Ya. Jadi Jadi gini teman-teman ya, sistem cara kerjanya bisnis digital itu kayak gini. Jadi mereka itu ngetahui dulu, ini masyarakat Indonesia itu sukanya apa. Ya, nanti akan dites dari beberapa populasi, nanti diambil sampel yang tertinggi. Ya, seperti itu. Nah, ini berkat kolaborasi mengenai dari TikTok. Ya, kayak gitu. Nah, apalagi kan TikTok sendiri kan ini sebagai ancaman bagi YouTube. Ya, YouTube ini jadi ancaman ya sama TikTok. Karena TikTok ini cepat sekali. Ya, makanya dari beberapa negara ini TikTok itu diblokir karena kayak gitu. Nanti takutnya menjadi komentar. Nah, sekarang TikTok ini sudah diterima oleh bangsa Indonesia. Ya, bisnis online itu nanti yang mendapat keuntungan itu penjual itu nanti kena potongan, pembeli juga kena potongan. Nanti masuk ke Goto. Tapi lewatnya dari TikTok. Ya, tapi nanti ya Goto ini 25%. Nah, dari situ ya kenapa kok Pak Patrick kok nggak jual 100% Pak? Ya, ini bangsa Indonesia itu sisa 25% lah, misal gitu. Ya. Memang 75% ini dari luar. Ya, dari luar. Tenaga teknisnya seperti itu. Nah, ini orang Indonesia ini
biar bisa belajar mengenai strategi TikTok itu bagaimana. Ya, risetnya itu seperti apa. Padahal dia tamu tapi bisa mengambil antusiasme masyarakat Indonesia. Wah, hebat nggak ini? Ya, ini kalau kalau kita ikuti mengenai dari saham GoTo ini secara bisnisnya itu sangat bagus. Ya, punya angin segar. Ya, kita kesampingkan dulu mengenai harga sahamnya dulu ya. Kita bicara mengenai dari sisi fundamentalnya. Ya, seperti itu. Ini yang sangat menarik. Saya bukan pom-pom, namun ini prediksi saya. Bahkan nantinya ini kayak karyawan-karyawan yang GoTo ya, yang kurang kompeten ke depan ini akan dipangkas. Ya nanti yang akan dikelola itu ya karyawannya mungkin terbatas di bagian IT saja, ya hanya beberapa orang saja. Cuman kayak yang lain-lain nggak dipenuhi. Ya seperti itu. Namun akan menciptakan mengenai dari fokus di Gojeknya saja. Ya, di Gojek nanti akan menjadi ya service one demand. Nah, kalau kita bicara mengenai dari artikel ini teman-teman ya, ini ya lihat segmen bisnisnya dari saham GoTo. Ini Pak Patrick ini memang gila ini, orang-orang gila ya. Nah, lihat ya, ini one demand service ya. Nih ya, kalian bisa cermati nih. Bisnis one demand service yakni Gojek, GoFood, Gokar, Gosen dan lainnya itu berjalan baik. Belum lagi dompet anak bangsa. Wah, kena lagi tuh. Nah, kenapa kok ini ada potensinya, Pak? Oke, kita sumber ya, kita dapatkan database atau variabel ya dari tren judi online yang ada di Indonesia. Database-nya ini sudah terkena ya. Ini ada berapa sih? Ya. Perputaran nilai uang mencapai 190 triliun. Ya, ini padahal dilarang loh sama pemerintah, tapi bisa mencapai kayak gitu. Ya, kalian akan menunggu ini nanti apa produknya Pak? Tunggu dulu riset dari TikTok berjalan sama GoTo. Nanti akan bermunculan. Ini ya, prediksi saya ke depan itu kayak ini. Nanti ketika sudah berjalan nih TikTok sama GoTo ya, sudah nanti diledakkannya itu pas waktu Lebaran atau momentum masyarakat Indonesia itu ketika mudik dan lain sebagainya itu nanti transaksi di situ. Nah, di sini nanti peran TikTok sendiri itu mengambil database masyarakat Indonesia itu kesukaannya apa. Ya, seperti itu. Nantinya ya, tapi ini untuk mencapai tersebut harus ditopang dari hilirisasi atau komponen-komponen yang harus menjadi pendukung utama. Ya, seperti itu. Tapi ini saya yakin ini pasti karena melihat dari prospek GoTo ini sangat signifikan kenaikannya. Ya, wah ini Pak Firman jangan mengada-ngada Pak, jangan kayak gitu. Kita bicara dari segmen bisnya dulu. Ya kalau harga saham ini kan ini yang dimainkan sama bandar. Ya kita akan dari sini dulu. Ya lihat lihat untuk kinerja di kuartal 1 coba. Ya 1,4 ya dari 1,4 triliun naik menjadi 3,4. Ya kita fokus dari penjualan dulu. Ya kuartal ke-1, kedua dari 3 naik ke 6. Ya. Nah, dari 7 naik ke 10. Ya. Situasi tersebut karena apa? Belum kompetitor yang ini itu belum di guide. Nah, terus kompetitor yang kayak di toko oranye, toko biru itu sekarang sudah mulai agak panik. Kenapa, Pak? Pajaknya itu dinaikkan. Jadi kayak beban operasional dan lain sebagainya itu mulai dipangkas, ya. Nih, kalau saya bicara di sini ya, mungkin dari sisi Shopee ya. Shopee itu yang kurir pick up itu sudah dipangkas habis-habisan. Ya, yang dulunya kerjasama dengan JNT, sekarang Shopee sendiri itu untuk menaikkan ya beban operasional dia bikin ekspedisi sendiri. Wah, gila nggak itu? Ini kita para pemain ini kita nonton saja. Dan ini untuk bisnis digital ini ya tetap saya riset terus. Tetap saya up to date terus mengenai dari saham GoTo.
Nah, ini jangan kalian sebut saya sebagai pakar dari Goto kayak gini ya. Seperti itu. Enggak. Ya, memang kalau dari bisnis digital sendiri itu masih running ke depan. Nah, apa Pak? Responnya itu dinilai dari apa? Lihat, kampus yang ada di Indonesia ini sekarang itu buka prodi bisnis digital. Wah, lo kok nggak kesehatan lagi Pak? Momennya sudah berganti. Kalau dulu memang yang berjaya itu bisnis kesehatan. Sekarang itu ke bisnis digital yang menjawab seperti itu. Ya, lah kenapa kok dia buka bisnis digital Pak? Dan apa korelasinya mengenai dari Goto tersebut? Ya, ini masih berlomba-lomba. Digital ini masih naik terus, gitu. Nah, apalagi kalau kemarin itu dari Bang Arto ya, seperti itu. Nih, Bang Arto saja ditopang dari Goto itu dia yang tadinya itu negatif bisa ini. Nah, untuk trennya kalau Arto sendirilah kalau untuk menaikkan harga barang kayak gini kan ini market maker ya. Market maker beda beda divisi lagi ya. Ini market maker. Kalau Goto bagaimana Pak? Apakah bisa seperti itu? Mampu bisa lah. Nah, ini kalau kalau market makernya sendiri harus klop ya. Sebenarnya kalau misalkan ini Goto ini mau diterbangkan ke 500 sih sangat mampu bisa. Bisa. Mudah bagi MM itu mudah, mau kerek seperti itu mudah. Wah, mudah bagaimana Pak? Orang ini retail yang megang banyak kok. Ya, mudah gampang. Ngetes retail itu mudah. Ya, mudah sekali. Mudah. Ya. Cuman harus settle dengan ini ya. Nah, apakah yang ada di Indonesia ini Pak, mampu ya mengerek seperti itu Pak? Sangatlah mampu. Ya, ini Pak Firman kenapa kok bisa positif banget mengenai dari kuartal dari Goto ini? Nah, lihat ya, coba ya, ini ya setara inilah perbankan saja lah. Lihat. Perbankan saja net income-nya 43 triliun. Ini yang BBRI. Ya, terus BRIS lah. Nanti kita akan bahas nih dari sektor perbankan juga agak kekhawatiran mengenai bisnis digital. Ya, ini ya sekelas bank saja perbankan ya kayak BBRI itu kekhawatiran mengenai dari bank digital. Apa Pak menjadi poin utama? Dia nggak punya kantor di tiap wilayah, ya, otomatis beban operasinya sangat tinggi, ya. Dan juga apa namanya untuk pengkreditan dapat nasabah itu lebih mudah, ya. Kalau yang konven kan dia harus merekrut karyawan dulu. Intinya ya nanti beban operasinya sangat bengkak. Tapi kalau dari ini ya mereka sudah punya market sendiri ya, apalagi ditopang hasil risetnya dari TikTok. Nah, kira-kira berapa sih untuk TikTok riset bawa kabur uang yang ada di Indonesia tahun lalu berapa? Ini ada tesnya juga kok. Nah, ini ya riset dari TikTok sendiri ya. TikTok itu investasi TikTok 148 triliun berisiko gagal akibat larangan sosial e-commerce. Ini ditulis pada 26 September. Ya, 148 triliun berisiko gagal. Nah, ini gagal. Dan ini kenapa kok TikTok berani mau menggelontorkan seperti ini? Karena apa, teman-teman? Nah, ini kita bicara mengenai bisnis dari teknologi ya. Ke sisi fundamental dulu. Lihat. Ya, ini lihat. Ya. Nah, hal tersebut disebabkan basis pelanggan TikTok lebih besar dan dapat mengikat dibandingkan dengan basis pelanggan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Ya, database masyarakat Indonesia sudah dapat loh, sudah dipegang sama TikTok ini. Jadi tahu kalian itu sukanya apa dan lain sebagainya, nanti bisa berkolaborasi ya mengenai dari apa sih produk yang bisa pas kepada masyarakat Indonesia ini. Nanti database-nya akan ketemu. Contohnya misal masyarakat Indonesia ini bisa judi online. Contoh misalnya gitu. Apakah nanti akan
dikemas yang judi online syariah. Ngarang nih Pak Firman seperti itu. Enggak, intinya kayak gini teman-teman ya. Nanti ketika database kesukaannya orang-orang itu apa, nanti akan dimunculkan di situ, akan upgrade sendiri. Ingat, riset itu mahal ya. Makanya kalau saya pribadi sendiri, kalau di RS3 sekali riset saja dapat untung 20 juta. Bikin artikel lagi nih, riset-risetnya dikumpulin kayak gini. Ya, seperti itu. Nah, ini ya. Ya, sudah tahu kan? Kalau misalkan dikerek ke 30 triliun, ya ini modalnya saja TikTok dia berani pasang 164 triliun. Nah, ini kan dijegal ya. 148 triliun ini dijegal akibat larangan social e-commerce. Nah, kembali ke dari GoTo kembali ya. Ketika sudah digabung, sudah running, nanti akan meledak. Dua. Seperti itu. Ya, bisnis digital itu cepat. Nah, kenapa kok bisa cepat kayak gitu, Pak? Karena langsung ketemu. Ya, dari UMKM langsung ketemu sama konsumen. Nah, kalau misalkan bisnis yang dikelola sama UMKM itu, nanti biaya produksinya itu bisa semurah mungkin. Lah, kenapa, Pak? Ya, nanti ini memang ada ketimpangan sosial yang terjadi di Pekalongan sendiri ya. Eh, ini oknum sih ya, oknum. Jadi kenapa kok bisa batiknya itu murah-murah? Ya, batik kayak gini kenapa kok bisa murah-murah di Pekalongan? Karena untuk biaya apa? Gaji karyawan buruhnya itu murah, sangat murah dan nggak ternilai harganya. Ya. Dan ini untuk riset tersebut juga diteliti sama profesor saya. Kenapa kok batik di Pekalongan kok bisa semurah mungkin? Dan mungkin nilainya itu tak ya bisa, bahkan batik yang ada di Solo itu bisa kalah ya tersebut. Nah, memang ini menjadi dilema ya kalau kita membahas secara lebih dalam lagi untuk dari sektor batik. Kalau misalkan batiknya ini mau dilarang, nanti masyarakatnya mau kerja apa? Kan seperti itu. Nah, kembali lagi ke dari GoTo TikTok. Nah, cara saya kalau misalkan GoTo ini bisa lebih, pasti mampu. Mampu ya. Karena kita kembali lagi mengenai dari database. Sudah. Jadi sudah kena. Ya, ibaratnya karakter lah. Kalau kita main dari saham ini karakternya sudah kena. Wah, ini biasanya sukanya ini. Ya ini ya sudah disuguhin aja ini. Oh ini Pak ini. Wah dapat loh. Ya. Oke. Kita sudah mengobrol jauh lebar mengenai dari sisi fundamentalnya. Nah, kira-kira siapa Pak ya yang sudah persiapan mengenai GoTo ini ya? Ini sudah dipersiapkan. Kayaknya JP Morgan ini tertarik loh. Nah, tadi itu siapa yang masuk? Ya, oh, institusi. Iya, betul kan prediksi saya. Dalam satu hari ya, lihat. Ya, ketika gotonya itu nggak mau kemana-kemana, AK, ZP, BK ini mengakumulasi terus. Yuk, kira-kira sudah siapa berapa yang paling banyak siapa 3 bulan terakhir? YU. YU ya, YU paling banyak ini. Baru 240 ya. Kita bicara mengenai dari ini ya dulu ya. Tadi kita sudah membahas lebih dalam ya. Kalau secara detail lagi saya tulis ya ini bisa sangat mungkin bisa ditiru untuk kalian yang mungkin punya sektor usaha. Ya, begitu. Ya. Kadang ya kalau di lapangan sendiri untuk pembisnis sekarang ini berani bayar hacker. Itu murah. Ya. Lah, mereka makanya kayak Biorka, ya nama-nama yang lain lah, anonimus seperti itu. Mereka itu meretas, ya, meretas di dalam suatu negara, misalkan contohnya negara Indonesia ya. Nanti database-nya, nik kalian yang sudah keretas, mungkin retasnya dari ini ya KPU, datanya sudah ketahuan, yang penting NIK-nya ya dapat. Habis itu nanti dijual di website dark web
Apa itu dark web itu, Pak? Jadi pasar gelap yang notabene di situ bisa transaksi. Wah, dalam lagi loh, Pak. Ya nggak apa-apa, ini untuk mengedukasi kepada kalian ya. Kayak gitu. Nah, jadi untuk hacker-hacker yang sudah profesional sekarang itu retasnya bukan nggak kayak yang hacker-hacker lokal orang Indonesia ya. Kalau hacker yang sudah profesional itu retas, suatu negara retas ya, NIK-nya sudah diambil, jebret ya. Ketika sudah NIK-nya sudah diambil ya, nanti sekarang kan kayak nomor HP dan juga NIK itu sudah terintegrasi. Jadi kayak email-email lain sebagainya itu bisa mengetahui kebiasaan kalian. Ya kayak gitu. Nah, ini tugas mereka yang retas nanti dijual sama developer. Daripada saya kayak developer ini kayak perusahaan itu ngetes jualan A ini bisa laku apa tidak, lebih baik mereka beli di situs dark web tersebut. Ya. Karena asumsinya kalau misalkan kita bikin perusahaan di situ sudah menggelontorkan ratusan miliar atau berapa triliun, tapi kalau respon masyarakatnya kita nggak tahu, kan mahal. Lebih baik beli database yang ada di ini untuk data riset kayak gini. Nah, data riset itu seperti apa, Pak? Nih ya, saya akan kasih bocoran. Kalau ini kalau di YouTube ya, contohnya kayak gini. Saya akan kasih untuk kalian. Nah, ini salah satu dari channel ini ya, teman-teman. Nah, kita nggak apa-apa lah ini untuk mengedukasi kalian ya. Ini mengenai dari database. Misalkan, ya, audiens saya ini kan user ya, subscriber saya itu sukanya nonton apa sih, yang membahas apa. Dilihat, saya bahas GoTo sama TikTok, ya banyak yang nonton. Nih banyak, bahkan menjadi prioritas utama. Ya, dan ini adalah kompetitor saya, ya. Channel-channel, nah ini kalian suka kayak gitu. Terus audien kayak gini. Ini sudah database, ini salah satu bentuk ya, bentuk. Nanti datanya diolah kayak gini. Respondennya itu secara alamiah. Nah, kalau TikTok sendiri itu sudah punya database masyarakat Indonesia, sukanya apa. Ya, mereka meretas secara legal itu karena kalian sudah mengizinkan. Apakah aplikasi ini sudah diizinkan untuk mengetahui kalian mau carinya apa, database-nya sudah ketahuan. Nanti sudah terbentuk AI-nya seperti ini. Nah, contoh kayak gini, kenapa kok Pak Firman itu nggarap dari TikTok semua lah, ini karena penonton saya itu kalau saya bahas dari GoTo itu banyak sekali ini ya, peringkat utamanya. Ya, ini salah satu ya. Ya, ini saya sepil untuk pengetahuan kalian. Ini yang dari YouTube saja ya. Nah, kenapa kok YouTube itu berani ngasih alat ya untuk meriset kepada konten kreatornya? Ya, karena YouTube sendiri itu menjaga kayak konten kreator kayak gini, kayak saya, kayak gitu, itu dijaga biar cerdas. Ini kalau kalian pengen survive di YouTube, biar YouTube ini menjadi trending topik di situ, ya ini tak kasih alat-alat untuk database untuk kalian. Nah, ini kayak GoTo ini ya di video ini tuh meningkat terus nih, terus ada aman dan lain sebagainya. Ya ini salah satunya. Jadi kita membahas dari saham, ya. Tapi ya ini akan menjadi trendingnya. Nah, kalau dari apa namanya, dari TikTok sendiri itu konsepnya bagaimana? Ya mungkin dari sisi produk kesukaan orang-orang. Nah, nanti dia akan munculkan produknya siapa. Nanti dites lagi ya kompetitor kita itu bagaimana cara berpikirnya, bisnisnya itu seperti apa. Wah, dalam lagi ya Pak Firman. Nah, iya. Karena saya ngerisetnya 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun saya melakukan ya. Saya melakukan dan saya praktek sendiri dan itu saya dapat uang juga mengenai dari riset tersebut. Ya, nanti kalian bisa dilihat tuh di tesis saya, itu Firman Happy, tesis membahas mengenai itu. Ya, dari UMKM bisa untung berapa miliar. Ya, itu di tesis saya. Saya membahas mengenai hal itu. Ya, bisnis digital atau bisnis online. Ya, di situ banyak bertentangan. Ya, dibandai sama profesor. Wah, ini ngarang, ada orang saya sudah melakukan kok. Kenapa kok bisa kayak gini Pak Firman? Kenapa kok riset kamu kayak gini lah? Ini ada momentum pas waktu
kayak gini. Logis, wah, ya. Tapi valid, terbit, ya. Itu bisa bermanfaat untuk mungkin kalian punya perusahaan dan lain sebagainya, ya. Kalau kalian itu pingin mungkin dari punya bisnis properti, punya bisnis apa saja, riset untuk nasabahnya, kalau kalian itu bisa untuk retest itu, sekarang zaman sudah enak lah. Ya, mungkin bisa berkolaborasi dengan mungkin misalkan kena kertas itu, coba deh ini diretas ya, diretas saja. Ini kamu akan saya kasih ini. Saya ingin data kesukaan masyarakat ini nih. Oh bisa ahli. Cuman yang saya prihatinkan itu kayak hacker-hacker yang ada di Indonesia itu mereka kurang adanya wadah. Mereka ini ya benar-benar eh, otodidak dan mereka ya kayak di jalanan lah gitu tuh. Nggak ada yang membina. Nah, semoga nanti dari pemerintah tersebut ya harapannya kayak visi misi ya mungkin untuk mengangkat untuk bisnis teknologi ini sudah digembor-gemborkan kayak gitu. Kita sudah mempersiapkan hal itu untuk penunjang hal ini. Posisinya kayak gitu. Jadi nanti kayak kalian ya yang ngertas saya kemarin ya ngirimin aplikasi saya ketawa aja ya. Jadi seperti itu ya. Ini ya database-nya. Jadi apakah bisa mampu? Mampu. Nah, apakah kapan Pak? Waktunya itu kapan Pak? Saya ingin terbang ini. Tunggu dulu lah. Ini kan dari tahun 2023 ini database-nya kayak market maker-nya masih kumpulin tuh barang-barang kalian. Ya. Kalau ada statement kayak gini ya, wah ini pemegangnya itu masyarakat publik itu ada 70 ya, seperti itu. Ada 70. Ya, kalau 70 nanti ini susah untuk ngereknya. Ya, 70 yang mana ya? 70 mana? Ini kan sistem dagang ya, sistem perdagangan yang ada di Indonesia dan Goto ini adalah kenapa kok Goto ini menarik ya? Menarik di konten ini kita bahas. Tuh suaranya hilang. Ya, jadi yang menarik karena apa? Jadi investor itu banyak 300.000 orang investor kok. Nah, kayak BlackRock masuk, JP Morgan masuk, mereka masih berebutan nih. Ya, kumpulin barang-barang yang ada di retail itu, kayak yang dari asing dan lain sebagainya, mereka kumpulin. Kumpulin dulu, setelah mereka kumpulin cukup banyak, nanti mudahlah diterbangkan. Jangan kan sekelas Goto, sekelas Pak, siapa namanya, Pak PP saja itu bisa diterbangkan sampai ratusan PI rasionya, price equity rasionya itu bisa berkali-kali lipat. Apa enggak edan gitu. Cuman kalau Goto ini ya memang untuk sektor teknologi ya tetap pungut, 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 pungut. Tapi ini untuk jangka panjang. Goto ini bisa ke 50 nggak Pak? Semoga ya, semoga bisa ke 50. Kayaknya mereka yang punya kepentingan ini garap dari saham Goto ini yang notabene itu pasarnya liquid, ya mereka kayaknya nggak terima ya. Karena dibawa ke 54 ini agak sulit. Ya, walaupun banyak kayak youtuber-youtuber yang lain itu menganggap saham Goto ini jelek dan lain sebagainya atau enggak sekuritas kalian ya karena memang notabene memang ini tantangan sendiri ya tantangan apabila nanti membuat statement seperti ini nanti ya bisa dimaki-maki tapi kalau saya pribadi sendiri oh saya cukup mengumpulkan ini pasar ini liquid dari apa jumlah investornya banyak jadi kalau misalkan di situ oke lah. Jadi bandai-bandaian juga kita dapatnya oke, volumenya juga gede. Ya, jadi kalau misalkan untuk trading ya masih dapat banyak. Ya, seperti itu. Makanya saya pribadi sendiri untuk di saham Goto ini saya gunakan dengan 3 teknik. Ya, tekniknya apa, Pak? Swing saya pakai, trading saya pakai, invest juga saya pakai. Ya, seperti itu. Dan untuk peserta akademi saya, mereka tak ajari dari 3 teknik tersebut. Ya, itu dari nol banget. Apakah main dari saham kutu Pak? Enggak, semua saham semua dihajar semua. Ya, kadang tiap apa alumni itu bantai-bantaian tapi ya ketawa karena satu referensi.
Apa kita dagang di situ dagang. Jadi seperti itu. Ya, teman-teman ya. Oke, itu ya. Mengenai dari prospek saham GoTo itu sangatlah mudah, intinya mudah. Tinggal nanti tunggu atau kebijakan pemerintah ya bisa di backup, bisa dilindungi lah. Nanti untuk yang asing dan lain sebagainya ya tinggal kuat-kuatan ya seperti itu. Apalagi kalau di situ GoTo ini ya bisa kalau mengalahkan dari itu. Kalau orang Uber saja 1 tahun kok GoTo dia penjualannya sudah punya targetnya 4 bulan saja kan bisa capai 7 sampai itu kan personal penjualannya sangat meningkat. Nah, GoTo ini ditopang gara-gara dari beban operasionalnya. Kalau dia dari bisnis digital itu mampu mengenai hal itu, menaikkan itu. Tapi ya itu memang butuh proses dulu. Tunggu dulu datanya dari TikTok, kesukaan kalian apa ya sudah. Ya, mantap. Oke, bagaimana Pak untuk ke depan besok dari saham GoTo ini ya tetap masih 7982 ini lagi nunggu ya nunggu kalian tukar los. Nah, lihat ini cabut 50.000 lot ya. Ini bitnya. Tunggu kalau bisa turun lah. Saya pinginnya itu turun. Pak jangan gitu dong Pak. Saya nyangkut di 90. Ya. Ini kalau kita lihat 284 85 ini ganjelan ya dan juga 90 ini adalah ganjelan yang notabene kalau misalkan ini sudah dirasa cukup bagus oke ya nanti bisa terbangkan. Dan satu sisi untuk saham GoTo ini sudah berapa hari nih 1 2 3 4 5 jadi di situ saja ya seperti itu. Ini volumenya juga masih oke mengenai dari saham GoTo ini ya satu sisi ya giginya sudah mulai rapih ya. Ini untuk kalian nah, kalau pengen masuk dari saham GoTo ini bisa untuk trading, swing sama invest. Kalau invest sendiri ya yang kalian dapatkan ya capital gain ya. Bukan dari investasi dari sini. Kalau investasi dari situ ya nanti dulu. Ya, tunggu investasi kayak jalur-jalurnya masih dibenerin dulu. Paling meledak dari saham GoTo ini ya di bulan Juni lah. Pas waktu momentum tersebut oke. Nanti kan berita-berita bagus. Ya habis ini nanti juga GoTo sendiri dia akan buyback. Tapi ya tunggu persetujuan dari kalian. Ya, seperti itu. Dia akan buyback kok. Beritanya kalau kalian ngikuti dari saham GoTo nanti besok ada kok. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa tunggu dulu nih di 82 sampai di harga 78 serta di harga 76. Ya ini dari saham GoTo kalau kalian pengen masuk untuk stop lossnya ya tetap ya di harga 72 batasi resiko dulu. Targetnya ada di berapa Pak? Kalau saya dapat ya silahkan kalian bisa jual di harga 85 serta di harga 87 dan juga di harga 90 ya. Dan untuk jangka menengah agak slownya ada di harga 97 serta di harga 116 ya mengenai dari saham GoTo ini. Dan untuk jangka panjangnya sendiri ya ke harga ini teman-teman dia akan pullback ke harga apa ini ya 400-an sampai ke 500 ya dari saham GoTo ini. Satu sisi kalau kita lihat untuk trennya dari saham GoTo ini sudah rapi ya nanti tinggal oke lah tinggal kompak semua terbangkan oke siap ya mudah kok untuk terbangkan saham itu mudah untuk tim sekelas BK dan juga ini saja bisa kok tunggu momentum yang pas dulu ya seperti itu ya ini bukan saya bocorkan ya kalau Pak Firman bocorkan seperti itu bandarnya nggak jadi-jadi Pak nggak ya satu sisi yang tercerdaskan itu cuma 300.000 investor lah baratnya karena siapa berkaya cuma 13.000 ya jadi kalau dibandingkan dari subscribernya Elon Musk dan lain sebagainya itu masih jauh kalah ya jadi kalau misalkan bandariku ada orang cuman 15.000 masih nggak begitu ngefek lah ya seperti itu hanya beberapa orang saja tapi kan yang lain yang itu masih kena ya seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih ya sudah menunggu waktunya. Saya tetap profesional. Kita akan ulas untuk kalian ya karena tujuan saya itu adalah mencerdaskan masyarakat Indonesia mengenai hal ini ya.
Dan ingat semuanya pada ininya disclaimer, kami tidak menyarankan untuk jual atau beli ya, seperti itu. Untuk kalian yang ingin tanya-tanya mengenai saya, ini bisa tulis di kolom ini ya, di WA saya ini di bawah ya, dan juga ini akun sosial media kami ya. Selain nomor ini adalah penipuan. Kalau kalian ingin masuk kelas, hubungi saja kontak di bawah ini ya, nanti disitu tekan udah dan seperti itu. Oke, terima kasih ya. Sampai jam 12 nih. Nggak apa-apa. Subscriber saya ini setia ya. Jadi tetap nonton sampai malam, dan juga ya mungkin untuk pagi harinya ya bisa kalian tonton dulu sebelum trading, boleh ya, seperti itu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya, sudah malam, istirahat bentar lah. Harus itu dulu ya.